Jumpa lagi dalam video pembelajaran IPA dengan saya Yohanes Sina Unju Awang. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Jadi apa pengertian dari pengukuran, besaran, satuan? Selamat mengikuti video ini. Pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan, misalnya kalau kita mau ukur tinggi badan, itu menggunakan meteran atau mistar. Atau saat kita jalan-jalan ke pasar, ada yang ukur berat atau massa beras, timbang beras, itu menggunakan neraca. Atau di saat kita ingin mengikuti suatu pertemuan dan kira-kira mau menghitung kira-kira berapa lama pertemuan itu berlangsung. Atau juga akhir-akhir ini ketika kita pergi ke tempat umum, misalnya ke bank, toko swalayan, apotik atau rumah sakit, kita akan diukur suhu tubuh kita. Jangan-jangan kita lagi dalam keadaan demam, suhu di atas 38 derajat, dan kita dilarang untuk masuk tempat-tempat umum tersebut. Nah, sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, itu yang disebut sebagai besaran. Jadi semua yang kita bisa ukur itu namanya besaran. Misalnya tinggi, massa atau berat, waktu, dan suhu, itu semua merupakan contoh dari besaran. Nah, kegiatan apa sebenarnya yang kita lakukan saat mengukur? Ini sekaligus menjadi pengertian dari pengukuran. Nah, pengukuran itu sendiri merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan. Ada besaran dan ada satuan. Nah, pembanding dalam suatu pengukuran itu yang disebut sebagai satuan. Misalnya kalau kita mengukur panjang, kita gunakan depa, gunakan hasta, atau jengkal. Itu merupakan contoh dari satuan. Nah, satuan itu sendiri ada yang namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, coba perhatikan kegiatan berikut. Adrian, Edo, dan Emi ingin mengukur panjang satu meja. Jadi meja yang sama nih, tapi yang ukur ada 3 orang. Kira-kira nanti hasilnya bagaimana? Nah, Adrian mendapatkan hasil 7 jengkal. Edo 5,5 jengkal, dan Emi mendapatkan hasil 6 jengkal. Jadi meja yang sama diukur oleh 3 yang berbeda, 3 orang, dan hasilnya beda semua. Ada yang dapat 7, 5,5, ada yang dapat 6. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang orang yang beda, jengkalnya juga beda ukuran. Nah, satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Nah, itu tadi karena hasilnya beda-beda, mau tidak mau satuan itu yang kita sebut sebagai satuan tidak baku. Jadi jengkal, hasta, depa itu merupakan contoh dari satuan tidak baku. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Ada yang namanya satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Nah, ini yang kita harus pakai, satuan baku. Misalnya meter, sentimeter, milimeter. Itu semua contoh dari satuan baku. Nah, perhatikan tabel hasil pengukuran berikut.
ada panjang meja 1 meter. Jadi panjang itu namanya besaran, meter itu namanya satuan, nilainya 1. Nah ini 1:1 ya, 1 meja panjangnya 1 meter. Ada massa yang satuannya kilogram, massa itu adalah besaran, waktu satuannya menit. Nah di bawah coba perhatikan panjang papan tulis 15 pensil. Jadi kegiatan pengukuran itu membandingkan panjang 1 meja ternyata mendapatkan 15 pensil atau 15 kali panjangnya pensil. Nah ada contoh di atas itu yang namanya panjang masa waktu itu adalah besaran, sedangkan meter, kilogram, menit, pensil itu adalah satuan. Hanya pensil itu merupakan satuan tidak baku, sedangkan kilogram, meter, menit itu adalah satuan baku. Nah kira-kira materi pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Jadi diharapkan anak-anak sudah bisa membedakan atau mengerti, memahami apa yang dimaksudkan dengan pengukuran, apa itu besaran, apa itu satuan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.